Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masjid Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Yesus banyak mengajar dalam perumpamaan. Nah, bagaimana kita menafsirkannya? Apakah perumpamaan tersebut harfiah ataupun kiasan? Dan mengapa harus diajarkan secara demikian melalui perumpamaan? Mari kita sama-sama mengupas lebih dalam dari kitab Markus untuk mengetahui bagaimana Markus sendiri sebagai penulis dari kitab Markus mengerti, memahami perumpamaan-perumpamaan tersebut dalam tulisannya. Kita akan sama-sama membahas pelajaran keempat dengan judul berbagai perumpamaan dengan dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang sebagai Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga Pendeta Samuel Pardede, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Selamat datang Pendeta, Shalom. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang keempat ini. Dan kita akan melanjutkan dengan lebih meriah lagi dan juga dengan lebih excited pelajaran ini tetap dari buku kitab Markus. Dan saya yakin yang lebih excited, yang lebih tidak sabar untuk menunggu-nunggu pelajaran pekan ini ada juga para pemirsa kita. Dari mana saya tahunya? Karena mereka menulisnya di dalam kolom komen. Ada salam-salam seperti dari Benedictus Rumbia di Wamena, Papua Pegunungan. Mengatakan, wow, luar biasa waktu yang selalu dirindukan setiap jam 4 pagi di hari Sabat, di saat suasana teduh mendengarkan ulasan diskusi sekolah Sabat yang mendobrak semangat pelayanan dan menguatkan iman. Puji Tuhan. Berikutnya dari tidak ada namanya dikatakan, kami keluarga Suwarno, Jemaat Samaria, Lili Kupang, terberkati atas pelajaran sekolah Sabat dalam kanal ini. Berikutnya dari Darto Sumpeno mengatakan, puji Tuhan, pelajaran yang sulit apabila tidak kenal Yesus dan beriman kepadanya. Puji Tuhan, kita mau mengenal Yesus lebih dalam lagi dari pekan ke pekan. Berikutnya dari Andrew Talut di Gereja SDA Tanggulion, Kota Belut, Sabah, Malaysia mengatakan, sangat terberkati dengan perbincangan sekolah Sabat. Senang dipahami dan juga jelas. Bagaimana tanggapan Pendeta Samuel Pardede mendengar salam-salam dari para pemirsa yang menyaksikan ini? Silakan. Ya, salam kembali kepada sahabat-sahabat yang mendengarkan diskusi sekolah Sabat dari IKB. Kami pun sangat senang bisa melayani karena ketika kita belajar bersama itu dapat menjadi berkat bagi kita, bahkan bagi umat-umat Tuhan yang kita layani di jemaat kita masing-masing. Terima kasih semua yang sudah setia mendengar. Puji Tuhan, ternyata semangatnya bukan cuma kami rasakan, tapi juga banyak yang merasakannya. Berikutnya Pendeta Sony Situmorang, saya bacakan salam dari Faulaya di Jemaat Aramo, Nia Selatan, mengatakan, pelajaran sekolah Sabat yang membangun iman pada zaman sekarang. Pekerjaan Tuhan selalu ada pertentangan, tapi Tuhan tidak untuk meningkatkan maksudnya pekerjaan tersebut karena tuntutan Tuhan pekerjaannya selalu dia sertai. Itu dia. Berikutnya saya akan bacakan dari salam dari SDA Masangkong Kudat di Sabah dengan nama akun Rahim Bapa. Berikutnya juga saya bacakan nama baru seperti Pelita Karendehan. Saya mau supaya namanya tidak salah dibaca ya. Dan juga dari Bapak Arifin Salomo Siregar yang mengatakan saya sudah lama tidak bergereja, terutama di Jemaat Gandaria. Mungkin kalau ada anggota Jemaat Gandaria yang menyaksikan, boleh juga mengingat Bapak Siregar dalam doa maupun dihubungi. Boleh Pendeta Situmorang menanggapi salam-salam tadi. Baik, terima kasih saudara-saudara Nias, kemudian dari SDA Masangkong Rahim ya, kemudian Tedita Karendehan dan juga Bapak Arifin Salomo. Terpuji nama Tuhan ketika kita terberkati oleh karena pelajaran ini, dan juga kita akan doakan Pak Arifin Salomo Siregar. Kalau saya tidak salah, saya kenal beliau ini, saya dulu masih SMA, beliau sudah dari Kebayoran. Salam Pak, salam shalom Pak Arifin, tetap semangat, kita doakan terus supaya semua masalah, problema atau obstacle dalam kehidupan ini akan bisa dilewatkan. Sampai ketemu kembali nanti di Gandaria kapan-kapan Pak. Tuhan berkati. Amin, puji Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kali ini dengan doa buka, tapi sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran keempat dengan judul Berbagai Perumpamaan. Terdapat di dalam Markus 4 ayat 24 sampai 25. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi,
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Boleh minta tolong Pendeta Pardede untuk berdoa bagi kita sekalian. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, terima kasih Tuhan, kesempatan Tuhan berikan bagi kami untuk belajar bersama melalui diskusi sekolah sahabat yang dipandu oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Kami rindu firman-Mu, diskusi sekolah sahabat ini akan membantu kami semuanya ketika kami belajar sekolah sahabat di UKSS kami masing-masing. Berkati perangkat yang kami gunakan supaya dapat bekerja dengan baik, berjalan dengan lancar, nama Tuhan dapat ditinggikan. Biarlah Engkau mengampuni kami dari salah dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Memasuki kitab Markus, kalau kita bandingkan dengan kitab Injil yang lain, maka jumlah perumpamaan yang dituliskan di kitab Markus lebih sedikit. Bahkan hanya 5 saja kalau pelajaran sekolah sahabat kita mencatat. Seperti perumpamaan penabur, perumpamaan pelita, perumpamaan takaran, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, dan juga perumpamaan biji sesawi. Kalau kita lihat temanya sepertinya lebih banyak kepada hal-hal alam dan juga penabur. Dan sekarang kita akan melihat masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul perumpamaan mengenai sang penabur. Dari perumpamaan yang terdapat dalam Markus 4 ayat 1-9 ini, apa cara bagi kita untuk menganalisa perumpamaan Pendeta Samuel Pardede supaya mungkin yang sedari kecil kita sudah dengar ceritanya, tapi makin dewasa kita bisa menguak banyak hal dari perumpamaan tersebut. Bagaimana menganalisanya? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Kak Evi. Pemirsa semuanya, untuk mengerti atau menyingkapi perumpamaan, khususnya ketika kita membaca perumpamaan Tuhan Yesus dalam kitab Injil, kita nggak boleh langsung melompat ke penafsiran, ya. Kita nggak boleh langsung melompat ke penafsiran. Kita baca dulu ilustrasinya, kita ceritakan, lalu kita coba cari tahu kemana maksud daripada ilustrasi ini dan kepada siapa Yesus berbicara, menyampaikan ilustrasi tersebut, sehingga kita tidak menafsirkannya menurut tafsiran kita sendiri, tapi sesuai dengan apa yang Yesus harapkan tentunya. Demikian Kak Ivy. Ya, terima kasih Pendeta. Boleh ditambahkan Pendeta Pardede, lalu bagaimana ketika kita melihat cerita mengenai penabur ini, akhirnya kita bisa mengerti tafsirannya nanti kalau kita membedahnya seperti apa. Boleh Pendeta bantu kami untuk lihat jenis-jenis tanahnya kembali, apa artinya dan lain-lain. Silakan. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat perumpamaan mengenai sang penabur, ketika dia menaburkan benih, yaitu Yesus Kristus sendiri, benih itu boleh saja jatuh ya di pinggir jalan. Begitu jatuh, langsung ada burung yang memakan. Ya. Ini bisa kita gambarkan bahwa ketika benih itu ditabur, si jahat tidak tinggal diam. Setan bisa saja merampasnya. Belum sempat benih itu bertumbuh. Tapi ada juga benih yang jatuh di batu. Ya, boleh saja para pendengar firman ketika mendengar firman itu sama seperti benih yang jatuh di batu, sempat bertumbuh, cepat dia mendengar, antusias ketika firman didengarkan, tapi ketika matahari muncul atau ketika ada penderitaan, ketika ada mungkin penganiayaan, hal-hal yang sulit, karena benih itu tidak sempat berakar, lalu akhirnya langsung mati. Boleh saja mungkin ketika benih itu ditabur di tanah yang banyak semak-semaknya, ya. Benih itu bertumbuh, antusias mendengarkan firman Tuhan, ya. Tetapi oleh karena ada begitu banyak mungkin godaan, kesenangan-kesenangan dunia yang menghimpit, lalu akhirnya walaupun sudah bertumbuh tadi, tapi tidak sampai berbuah, ya, tidak sampai berbuah. Tentu kita berharap ketika firman itu ditaburkan, biarlah benihnya bertumbuh, ditabur di tanah yang subur, bukan hanya bertumbuh, tapi juga berbuah 30 kali lipat, 40 kali lipat. Ya. Jadi ini adalah masing-masing. Boleh saja, itu makanya ketika firman disampaikan, ada beberapa macam karakter orang-orang yang menerima firman itu. Saya rasa kita semua berharap pendengar pada saat ini adalah yang punya tanah yang subur, sehingga bukan hanya mendengar firman, tapi firman yang kita dengar akan berbuah 30 bahkan 40 kali lipat. Demikian Kak Ivy.
Amin. Terima kasih sekali pendeta sudah mengingatkan kita kembali mengenai perumpamaan sang penabur. Jadi bisa kita lihat dari penjelasan pendeta Pardede tadi, benihnya sama, tapi ada jenis-jenis tanah yang berbeda, alias jenis-jenis hati penerima yang berbeda. Dan hasilnya ada yang gagal, begitu ya, firmannya tidak berbuah, ada juga yang sukses. Nah dari sini ada kalimat di paling bawah pendeta Sony dikatakan, perumpamaan ini sepertinya menunjuk pada biaya pemuridan dan termasuk resikonya. Apa yang dimaksud dengan biaya pemuridan dan juga resiko apa yang dimaksudkan di sini? Silakan pendeta Sony. Baik, terima kasih. Para pemirsa, ketika pemirsa membaca kalimat terakhir, maka perumpamaan ini merujuk pada biaya pemuridan atau nilai pemuridan sendiri dan juga risiko. Ingat, perumpamaan sang penabur merupakan suatu ilustrasi bagaimana benih itu tumbuh di dunia ini. Tanah merupakan dunia, dan tadi yang diterangkan oleh pendeta Samuel Pardede merupakan lingkungan sekitar atau tekstur tanah dan yang lain-lain. Namun dari 3 tanah itu dari 4 tanah itu hanya 1 yang baik, itu mengarah kepada panen yang berlimpah. Lalu sampai sejauh mana biaya pemuridan dan risiko ini kita hadapi? Saya mau katakan, ingat, Markus ditulis untuk siapa? Untuk bangsa Yunani atau Greka atau orang-orang asing di Roma, beda dengan Matius yang ditulis untuk orang-orang Yahudi. Artinya sangat relevan sekali penulisan buku Markus kepada kita. Pemuridan itu sangat mahal. Deklarasi Injil sangat mahal. Bahkan dalam konferensi terakhir kami di Chiang Mai baru minggu lalu, ada satu statement yang mengatakan gereja Advent akan membuat sejarah baru ketika mereka harus menginvestasi digital menjadi alat yang paling mahal untuk apa? Untuk memuridkan banyak orang. Artinya, kalau Anda analisa perumpamaan benih di pinggir jalan, kemudian di tanah yang berbatu, kemudian di tanah semak duri, itulah harga, tantangan, risiko yang harus dihadapi. Sama seperti kita saat ini, beda tantangan orang yang hidup di Jakarta dengan orang yang hidup mungkin di pedalaman Papua. Tadi siapa dari Papua yang katanya sepi tapi semangat menginjil? Beda. Di Jakarta, Pastor Sam sama Ivy, salah satu tantangannya adalah apakah Anda bisa tepat waktu pulang sebelum hari Sabat ke rumah dari kantor. Kalau tidak bisa, kapan waktu Anda menginjil? Jadi tantangan ini resiko-resikonya. Dan perlu kita ketahui, ingat, benih-benih itu adalah tempat di mana kita tanah itu tempat di mana kita melayani. Dan benih itu sudah pasti benih yang baik atau kurang baik itu? Yang baik. Pasti benih yang baik. Hanya masalahnya benih yang baik di lingkungan yang tidak baik akan menjadi apa? Kurang baik. Contoh tiga yang pertama. Tapi di yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang subur, dipupuk dengan baik akan berhasil melimpah. Jadi itulah arti biaya pemuridan, sangat mahal dan punya risiko masing-masing untuk apa? Dalam implementasinya di dunia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali pendeta sudah membawa kita kepada kacamata para murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka nanti juga akan menyebarkan benih-benih firman Allah tersebut, tidak selamanya mereka akan sukses. Tapi di sisi lain, Tuhan Yesus juga ingin berbicara kepada para pemuka-pemuka agama yang dari hari ke hari mendengarkan benih yang baik tersebut, tapi sepertinya tidak berbuah juga di hatinya. Jadi kepada banyak orang, perumpamaan ini bisa mengena ke hati dan juga bisa menjadi pelajaran hidup. Baik, kita langsung ke hari Senin mengenai penafsiran Yesus. Tadi sebenarnya pendeta Samuel Pardede sudah mulai menafsirkan apa yang Yesus maksudkan, begitu ya. Tapi yang mau saya tanyakan pendeta Pardede, kenapa di dalam Markus, Yesus menafsirkannya kepada kelompok yang lebih kecil? Padahal waktu dia menceritakan perumpamaan itu, ada banyak orang yang mendengar, tapi ditafsirkannya kepada para murid dan juga beberapa orang yang mengikuti saja. Adakah alasan di balik itu pendeta Pardede? Silakan. Baik, terima kasih Kak Esti. Tentu kini sebenarnya masih ada kaitan juga dengan pelajaran sebelumnya ya. Pelajaran sebelumnya, di mana memang ketika Yesus berbicara, dia harus menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Jadi untuk secara umum, dia sampaikan perumpamaan itu sehingga orang-orang mendengarnya. Jadi semua yang mendengar sama, ya tanpa penjelasan pada saat itu. Tetapi ketika Yesus bertemu dengan kelompok kecil, ya baru dia jelaskan
apa maksud perumpamaan itu. Jadi artinya memang dalam kehidupan kita, ketika kita menabur benih, mungkin boleh kita mengikuti cara seperti yang disampaikan oleh Yesus ketika kita menyampaikan sesuatu, lalu bagi orang kelompok-kelompok berminat, tentu dia akan tanya sama kita. Ya, kelompok berminat, apa sih tadi maksudnya? Ini kesempatan bagi kita untuk menjelaskan. Jadi kita tidak langsung menutup, kita tidak langsung menutup kesempatan bagi orang untuk mendengar. Semua orang mendengar. Tapi nanti endingnya kita akan lihat, ada orang yang pengen tahu, ya, lalu ada orang yang pengen cari tahu apa sih sebenarnya tadi. Jadi ada tindak lanjut. Jadi ada tindak lanjut kesinambungan dari pelajaran atau ilustrasi yang Tuhan sampaikan. Saya rasa mungkin begitu, Kak Evi. Ya, terima kasih sekali Pendeta. Saya mau lanjutkan pemaparan Pendeta Pardede tadi dengan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Pendeta Sony, boleh kita sama-sama perhatikan bagaimana Anda menanggapi seseorang yang bersikeras bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan agar orang di luar tetap berada dalam kegelapan. Karena sepertinya tadi hanya untuk kalangan khusus begitu ya. Mereka yang nggak mengerti, ya udah nggak usah mengerti gitu. Tapi kalau ada yang berminat seperti itu, boleh ditambahkan penjelasan Pendeta Pardede oleh Pendeta Sony Situmorang. Baik, terima kasih. Jadi sama seperti tadi yang telah diterangkan, terlihat seolah-olah, ya kalau maaf kata, kalau benih itu jadi tanah berbatu, ya udahlah, selesai kan begitu. Atau di semak duri, ya sudahlah. Namun sepertinya ini mengarah kepada identifikasi. Ingat ya, benih itu firman, dan tujuan utama kita mendeklarasikan Injil, namun ke tempat atau ke tanah yang berbeda. Mungkin Afi boleh baca paragraf keempat hari Senin. Ada banyak tapi nggak apa-apa. Itu aja. Baik, tanah yang berbeda adalah tipe pendengar yang berbeda pula. Dalam penafsiran Yesus, semua orang mendengarkan firman itu. Artinya, semua jenis tanah memiliki benih yang ditaburkan di atasnya. Namun, penerimaannya berbeda-beda. Tanah di jalan setapak itu keras, dan burung-burung mengambil benih itu. Yesus menghubungkan hal ini dengan upaya iblis untuk menyingkirkan kebenaran. Tanah berbatu sedikit kedalaman tanahnya. Yesus mengaitkannya dengan orang-orang dengan komitmen yang dangkal. Mereka belum memperhitungkan biaya pemuridan itu. Tanah bersemak duri menghimpit benih yang ditaburkan di atasnya. Yesus menjelaskan bahwa semak duri ini mewakili kekhawatiran hidup dan kekayaan yang menghimpit firman. Tetapi tanah yang subur melambangkan mereka yang mendengarkan firman dan menerimanya, sehingga benih itu tumbuh dan menghasilkan panen yang melimpah. Berarti kita sudah perhatikan, padahal tidak ada empat ciri dari penerima firman. Yang pertama tadi apa? Ketika firman disampaikan, upaya iblis, baik melalui pencobaan, pergumulan, kehidupan sehari-hari, atau masalah finansial, dijatuhkan. Lalu yang kedua, ketika itu komitmen yang dangkal. Anda bisa di paragraf 2 itu disimpulkan 4 hal. Komitmen yang dangkal artinya apa? Mereka tahu firman itu benar, tapi kurang komitmen. Nah, di konteks ini saya mau informasikan kepada kita semua, kadangkala saya, saudara, ada di fase ini, saudara. Kita mau ikut Kristus, tapi komitmen kita kepadanya sangat dangkal. Contoh, tadi kami di kantor Uni ada rapat Hope for Indonesia, sehingga saat ini baptisan yang tercapai baru 2.400 sekian. Memang ini bukan sekedar jumlah, oke. Tapi ketika kami evaluasi, kita lihat komitmen, mungkin dari kami sendiri, para pimpinan di daerah, maupun para gembala jemaat, bahkan anggota jemaat, dan kita semua kurang komit, hati-hati. Artinya, saya mengatakan komitmen itu sangat penting. Lalu yang ketiga, kekhawatiran hidup. Wah, Ivy pernah nggak khawatir dalam hidup? Pasti pernah, Pendeta. Pasti pernah. Pastor Sam, apakah kekhawatiran terbesar yang pernah Pastor Sam rasakan? Ya, kalau sekarang ini kekhawatiran terbesar anak-anak. Anak-anak sekolah, karena biaya. Nah, kadang-kala kekhawatiran ini jadi prioritas utama hidup kita dan mengesampingkan hal-hal yang berbau dengan apa? Ini yang menghimpit tadi, lalu yang terakhir, dikatakan apa? Di paragraf 4 tadi bagian terakhir, mereka yang mendengarkan firman-Nya dan menerimanya. Ini sedikit, saudaraku. Tapi kita harapkan, kita doakan supaya saudara dan saya adalah bagian yang ini. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta untuk tambahannya. Sekarang saya balikan kepada para pemirsa untuk merenungkan apa arti dari penafsiran mengenai perumpamaan sang penabur ini. Kalau saudara baca pertanyaan di bawah hari Senin, mengatakan kepada kita kalau kita melihat pengalaman hidup sendiri, kadang-kadang
arti dari perumpamaan sang penabur ini bisa berbeda-beda kita tangkap tergantung dari kondisi hati kita saat itu. Apakah waktu itu kita seperti tanah yang berduri, apakah waktu itu tanah yang subur, dan lain-lain. Mohon direnungkan dan juga didiskusikan di UKSK masing-masing. Baik, kita lanjut ke hari Selasa. Kali ini kita akan melihat apa alasan Yesus untuk menceritakan hal-hal mengenai kerajaan surga melalui perumpamaan. Boleh Pendeta Patria dilanjutkan? Ya, baik, terima kasih Kak Evi. Ya, jadi memang Yesus ini luar biasa. Dia adalah seorang, makanya pelajaran sebelumnya kan semua orang takjub, tidak ada pernah seorang pun yang mengajar seperti dia. Ya. Memang Yesus luar biasa ketika dia mengajar, dia menggunakan perumpamaan yang bisa dilihat, dimengerti oleh orang-orang pada zamannya. Karena pada saat itu, ya kita tahu bahwa mayoritas pendengar Yesus ya sangat kental dan sangat dekat dengan alam, sehingga dia menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang ada di alam yang setiap hari, setiap saat didengar oleh para pendengarnya, sehingga orang nggak bingung. Jadi pendengarnya mengerti. Jadi saya rasa mungkin ini juga jadi satu contoh juga buat kita. Ketika kita mengajar, kita harus tahu audiens kita itu siapa. Ya, tentu kita harus gunakan bahasa ataupun ilustrasi dan perumpamaan yang mereka mengerti, yang mereka lihat sehari-hari. Ya, sama seperti yang saya katakan tadi. Ya, kalau bicara tentang alasan. Karena ini juga sempat tadi ditanya oleh Aizy tadi, kenapa di kelompok umum sepertinya dia dibicarakan secara umum, tapi ada di kelompok yang khusus. Ya memang inilah gunanya ilustrasi itu. Ya ketika kita berbicara dalam bentuk perumpamaan, ya secara umum orang akan tangkap berbeda-beda. Maka bila mana ada yang ingin mengerti lebih dalam, dia pasti akan tanya apa sih maksudnya. Lalu kita akan jelaskan. Itu dia. Ya. Yang walaupun sepertinya seolah-olah seperti dibatasi seperti yang Aizy bilang tadi. Biarlah orang yang berada dalam kegelapan tidak mengerti, yang sudah mengenal kebenaran dia akan semakin mengerti, ya. Tapi selain itu sebenarnya buktinya di dalam kenyataannya ketika Yesus berbicara, orang-orang Farisi pun ya yang tanda kutip sebenarnya yang hati mereka juga sedang digelapkan ya, mengerti juga kok bahwa yang mereka Yesus maksud itu adalah penggarap. Ini kalau bicara tentang penggarap itu adalah mereka. Artinya ini adalah cara yang luar biasa dan mereka tidak bisa menyanggah dan membantah karena memang Yesus berbicara melalui perumpamaan dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita berbicara tentang perumpamaan tidak akan ada yang bisa sebelum waktunya ya, maksudnya tidak, pekerjaan itu tidak terhambat gitu. Karena kadang-kadang saking semangatnya kita semua kita paparkan di depan umum dengan gamblang, akhirnya bisa terhambat penginjilan yang tadinya mungkin kita mau menjangkau memenangkan satu kota bisa terhalang. Tapi kalau dengan cara seperti tadi, seperti yang dilakukan oleh Yesus, ya, dia gunakan ilustrasi yang bisa juga membentengi kita dengan perumpamaan-perumpamaan itu. Dan hanya orang-orang khusus atau orang-orang yang mempunyai kerinduan lebih dalam yang akan menanya apa sih maksudnya. Nah ini kesempatan bagi kita menjelaskan. Lalu kelompok-kelompok kecil ini pun bisa digiring lebih apa? Bisa diarahkan maksudnya lebih mudah daripada kelompok umum yang banyak tadi. Ya, jadi cara Yesus memang sangat efektif. Bahkan pengalaman-pengalaman pribadi kita lah bicara tentang public evangelism atau kalau sekarang kebaktian kebangunan rohani besar ya, dibandingkan dengan kelompok-kelompok kecil lebih efektif kelompok kecil, bahkan berbicara tentang resiko. Nah, ini kembali ya, karena tadi pendeta semua orang bicara tentang cost yang harus dibayar pada komunitas ya, berbicara tentang resiko akan lebih dia punya cost sedikit, resiko sedikit kalau kita buat dalam bentuk kelompok kecil ya. Jadi dalam bentuk perumpamaan ini sebenarnya membantu kita untuk menghindari resiko-resiko yang besar. Yesus Kristus luar biasa. Boleh bayangkan, dia tidak mau pekerjaannya berhenti sebelum waktunya. Itu makanya dia gunakan perumpamaan-perumpamaan. Kalau misalnya Yesus bicara tentang gamblang, ya boleh saja 3,5 tahun itu tidak sampai dia jalani. Baru-baru langsung bisa berhenti. Tapi itulah hikmat ya daripada Tuhan Yesus. Pelayanannya sampai akhir bisa selesai. Kita lihat ya mendekati akhir pelayanan dunia, dia semakin gamblang berbicara kan begitu. Ya, jadi ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita membuka sebuah ladang penginjilan, boleh kita gunakan cara Yesus ini ya secara umum ya. Lalu ketika ada orang yang mau tanya lebih eksplisit, lebih secara mendalam, kita buat dalam bentuk kelompok-kelompok. Kita jelaskan, oh maksud saya tadi itu begini ya. Dengan demikian Injil tersebar lebih cepat ya, bahkan cost-nya pun ya boleh ditekan, tapi hasilnya 30-40 kali lipat. Nah, begitu Pak Evi. Terima kasih sekali pendeta sudah membawa kita kepada realitanya. Memang seperti itu background-nya. Jadi ilustrasi dari perumpamaan ini sangat efektif untuk kalangan-kalangan yang berbeda, terutama yang hatinya keras, begitu ya, supaya melalui perumpamaan
firman Tuhan mengenai kerajaan Allah bisa lebih diterima. Nah, Pendeta Sony Situmorang, saya mau hubungkan ini dengan pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Alias, karena Allah peduli, karena Allah prihatin, begitu ya. Ini peringatan ini keras, tapi kasih Allah juga cukup untuk semuanya. Maka perumpamaan adalah ekspresi kasih Allah dalam memberitakan mengenai kebenaran. Boleh Pendeta komen lebih lanjut mengenai kasih Allah dalam perumpamaan ini dan bagaimana Tuhan sebenarnya mau turun ke level kita gitu ya supaya bisa lebih mengerti. Silakan Pendeta Sony. Benar, ekspresi kasih Allah atau manifestasi kasih Allah yang dia gambarkan sehingga Yesus pun harus memberikan perumpamaan sebelum dia akan nanti disalib. Kenapa? Ekspresi kasih itu macam-macam, namun untuk membuat orang mengerti diberikanlah perumpamaan. Masih ingat tahun 90-an, saya juga penggemar toko ini, ada penyanyi Indonesia bernama siapa? Iwan Fals ya, Pak Dede sama Ivy. Waktu dia mau menyampaikan aspirasinya sesuatu, tapi tidak bisa langsung. Dalam konteks zaman dulu dia perumpamaan, dia karang lagu Bento, ya. Namaku Bento, artinya itu tidak langsung menyinggung kepada personal, tapi sudah tahu kemana arahnya. Atau sekarang ini lebih banyak lihat stand up komedi ya, pernah nggak lihat? Satu ajang media atau acara yang dibuat untuk menyampaikan apa aspirasinya. Atau udah sejauh-jauh lah, saya selalu katakan di di setiap seminar saudaraku. Ivy sama Pastor Pardi, saya sering katakan kadangkala drama kehidupan, sinetron di TV, kemudian yang lain-lain itu di depan dikatakan cerita ini hanya fiktif belaka, bila mana kesamaan tempat segala macam. Nah, semua itu mirip ya perumpamaan. Artinya apa? Untuk menyampaikan aspirasi. Nah, Yesus karena kasihnya kepada dia dunia ini dalam pelajaran hari Selasa diberikan juga apa? Perumpamaan. Karena apa? Karena kasihlah prinsip dasar pemerintahan Allah di surga dan di bumi. Contoh yang paling gampang. Ketika nanti Ivy atau para pemirsa baca paragraf pertama, maka di sana dikatakan ada beberapa perumpamaan yang ditujukan kepada beberapa golongan. Salah satunya dalam Markus 12 dikatakan kepada para pemuka agama agar mereka apa? Tahu bahwa penggarap kebun anggur. Pemirsa pasti ingat perumahan kebun anggur yang akhirnya dikirim anaknya, akhirnya dibunuh, adalah hal tersebut. Namun hal itu juga dihubungkan dengan apa? Dengan Yesaya. Tapi saya akan berlama-lama di sini. Saya hanya mau menyampaikan. Ivy boleh baca paragraf terakhir yang mengarah kepada diri kita sendiri nantinya. Coba Ivy. Kebenaran ini merupakan konsep menyeluruh dari perumpamaan tentang penabur. Masing-masing memilih untuk menjadi jenis tanah yang manakah mereka. Semua orang memutuskan bagi diri mereka sendiri apakah mereka mau berserah kepada Yesus atau tidak. Pada akhirnya, masing-masing kita memilih. Itulah alasan perumpamaan tersebut. Kasih itu diberikan sama. Kasih itu diberikan kepada seluruh dunia ini. Kita diberikan waktu 24 jam sehari. Kita diberikan kabar Injil. Kita disampaikan informasi bahkan perumpamaan. Tapi yang dikatakan, kasih itu diputuskan oleh diri Anda. Apakah Anda mau menerimanya atau tidak. Jadi untuk menjawab hal tersebut, implementasi kasih yang menjadi asas perbuatan kita, maka dalam kehidupan kita ketika kita menerima kasih tersebut, maka itu merupakan pilihan kita untuk menerapkan kasih itu. Terima kasih. Terima kasih sekali, Puji Tuhan. Kita lanjut ke hari Rabu. Kali ini berganti perumpamaan. Dari perumpamaan sang penabur ke perumpamaan pelita dan juga gantang. Di Markus 4 ayat 21-23. Kesannya Pendeta Pardede, perumpamaan mengenai pelita ini sangat konyol gitu. Semua orang juga sudah tahu ya, kalau ada pelita ya ditaruh di ruang terbuka, nggak mungkin ditaruh di bawah tempat tidur. Tapi apa maksud Yesus ketika mengungkapkan hal-hal yang sehari-hari gitu ya, ada kontras dari terang ke gelap begitu, dan juga menggunakan skenario-skenario yang biasa saja gitu dalam mengajarkan hal mengenai kerajaan surga. Silakan Pendeta Pardede. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kebenaran ya, terang lah kita bicara terang. Ya. Yesus tidak pernah ada sedikit pun indikasi untuk menutup apa? Kebenaran. Ya, itu makanya kalau kita lihat di rumah-rumah pada zaman itu, baik rumah orang miskin maupun rumah orang kaya, ya masing-masing pasti membutuhkan pelita atau terang.
Jadi semua orang membutuhkan terang. Walaupun kita tahu tadi kita sudah belajar tadi macam-macam kondisi ini kalau kita kaitkan ya semuanya kondisi-kondisi tanah bermacam-macam ya. Baru kondisi orang-orang pun berbeda macam-macam. Ada yang reseptif, ada yang menolak ya. Tapi intinya terang itu harus disampaikan, jangan disembunyikan. Terang disampaikan, walaupun mungkin cara menyampaikannya ya berbeda-beda. Yesus tahu siapa audiensnya. Itu makanya cara dia menyampaikan itu dengan berbeda-beda. Tapi yang pasti terang itu harus kelihatan sinarnya, jangan ditutupi. Karena terang ini dibutuhkan oleh setiap orang siapapun dia supaya jelas kelihatan ya, apalagi berbicara tentang kebenaran, tentang firman. Semua orang harus tahu tentang firman itu. Yang walaupun ini kalau kita kaitkan dengan pelajaran yang tadi yang kita bicarakan, kita punya harus berhikmat ya, harus berhikmat juga menyampaikannya. Tapi tanpa menutupinya, tanpa menyembunyikannya maksud saya. Tanpa menyembunyikannya. Saya rasa mungkin begitu Kak Ivy. Terima kasih pendeta. Memang contoh yang jelas itu Yesus gunakan untuk menyampaikan bahwa terang itu jelas gitu ya, tidak semata-mata sebagai hal-hal ilustrasi belaka, tapi ada makna dan juga praktiknya. Pendeta Sony, kita langsung ke nomor 3 di hari Jumat, pendeta. Kalau melihat gereja, keterlibatan gereja dalam komunitas sebagai ukuran terang tersebut, bagaimana cara kita mengangkat pelita kita lebih tinggi supaya lebih terang lagi di dalam komunitas? Silakan. Baik, terima kasih. Ketika berbicara mengenai pelita, seperti Pastor Sam katakan, ini mengarah kepada terang. Dan perumpamaan mengatakan bahwa pelita tidak ditaruh di bawah gantang, benar adanya, atau di bawah kolong. Karena apa? Karena pelita harus bisa dilihat orang. Bahkan dikatakan apa? Mata adalah pelita tubuh. Mungkin di Ivy boleh baca Matius 6 ayat 20-23. Namun sebelum ke sana, saya hanya coba tanggapi bagaimana keterlibatan gereja Anda dengan komunitas lokal Anda. Nah, ini yang harus dan yang paling sulit kita lakukan sekarang. Saya pernah katakan bahwa kita cenderung eksklusif. Artinya kita cenderung liturgis atau ritualis. Kenapa? Kita hanya fokus pada hal-hal yang di dalam. Oh, yang penting saya gereja hari Rabu, Jumat, Sabat, selesai. Sedangkan kita bukan bilang tidak peduli, tapi kita kurang peduli terhadap komunitas kita. Apa yang Anda buat atau kapan terakhir kali Anda buat sesuatu atau gereja Anda buat komunitas kita? Contoh ketika kami di Ben Hill dulu, yang kami buat setiap bulan puasa kami bagi-bagi takjil. Itu masih kecil. Setiap Idul Adha kami kasih 2 kambing. Artinya itu masih hal yang kecil. Tapi yang dimaksudkan oleh penulis pelajaran ini adalah do something in order to change your little world. Buat sesuatu untuk mengubah dunia kecil Anda. Makanya dikatakan Anda harus jadi pelita. Mungkin Afi boleh baca tadi yang saya katakan di buku Matius 6 ayat 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Perhatikan, tergantung kepada mata. Mata itu mengarahkan kepada karakter, tabiat kita. Itu sebabnya sebagai komunitas di gereja, maka kita harus dapat mengangkat pelita itu lebih tinggi, bukan disembunyikan di bawah gantang. Dengan cara apa? Mengimplementasikan, mengaplikasikan karakter Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Tetap bersinar. Kalau istilah sekarang saya selalu katakan apa? Salah satu anekdot ataupun kalimat yang viral sekarang ini, menyala abangku, ya kan? Artinya menyala. Artinya bersinar. Artinya apa? Tunjukkan siapa kita, bukan hanya theoretically, tapi apa? Practically. Terima kasih. Terima kasih. Kepada saudara-saudara sekalian, silakan direnungkan dan juga didiskusikan seberapa ukuran terang yang sudah terpancar di dalam komunitas dan bagaimana gereja kita juga bisa terlibat dalam menjadi aplikasi dari perumpamaan pelita tersebut. Baik, terakhir kita akan masuk ke hari Kamis dengan judul perumpamaan tentang benih yang bertumbuh. Sebenarnya ada 2 perumpamaan di sini. Markus 4 ayat 26-29 itu tentang benih yang bertumbuh dan ayat 30-32 tentang biji sesawi. Tapi saya rasa pelajaran dan juga maknanya mirip-mirip itu, Pendeta Pardede. Boleh tolong dijelaskan apa yang Yesus mau ungkapkan dari 2 perumpamaan ini? Baik, ya berbicara tentang benih yang bertumbuh ya. Jadi kalau kita lihat di dalam
Kalau tadi kita bicara tentang menabur benih, jadi ini semua ada kaitannya ya. Karena kita kalau kita lihat satu tema ini, ketika kita menaburkan benih, lihat proses pertumbuhannya itu adalah apapun tadi yang bicara, tapi bicara tentang pertumbuhan itu adalah kuasa Tuhan. Ya, hanya Allah yang bisa menumbuhkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika ketika benih itu ditaburkan, atau mungkin ketika kita menaburkan benih, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena berbicara tentang pertumbuhan itu adalah kuasa Allah. Tapi pastikan apakah memang benih itu kita sudah taburkan tepat, ya seperti yang tadi kan? Sudah kita taburkan itu tepat atau tidak? Nah, satu hal lagi, ketika benih itu ditaburkan, lalu benih itu bertumbuh, ya, maka untuk proses selanjutnya Allah yang mempunyai peran banyak. Sampai dia bertumbuh, mulai dari tadi kalau kita baca ini benih yang kecil sampai dia menjadi sebuah pohon di mana ada begitu banyak burung-burung bisa bernaung di bawahnya. Itu semua adalah oleh karena kuasa Tuhan itu, maksudnya. Oleh karena kuasa Tuhan. Jadi mari kita menaburkan ya benih-benih kebenaran itu dimanapun. Berbicara soal pertumbuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tentu berbicara tentang kos tadi, karena dia bicara tentang kos pendidikan tadi, kita juga harus penuh hikmat ya. Kita juga harus penuh hikmat, bukan berarti jadi serampangan kita. Kita kan bisa karakter orang-orang, karakteristik sebagaimana Yesus belajar tentang karakteristik audiensia, kita juga harus belajar tentang karakteristik orang-orang yang mau kita berikan kebenaran ya. Sama seperti pelajaran tadi tentang terang. Kita tidak boleh menyembunyikan terang. Kita harus sampaikan terang itu dengan baik. Dan saya percaya ketika benih itu ditaburkan, benih itu akan bertumbuh ya, karena pertumbuhan itu Yesus atau Allah yang melakukannya. Saya rasa mungkin begitu Kak Evi. Ya, amin. Peran Allah sudah jelas di sini, bahwa segala pertumbuhan iman dan juga mungkin proses yang tidak terlihat di luar itu Allah yang menuntun dan juga memelihara dan juga meningkatkannya. Tapi pertanyaan nomor 4 di hari Jumat, Pendeta Sami Situmorang. Jadi apa peran kita untuk membantu supaya benih tersebut bertumbuh? Silakan. Ivy boleh baca paragraf pertama? Silakan. Bagian besar Injil Markus mempunyai paralel kalau bukan dengan Matius, dengan Lukas, atau keduanya. Namun tidak demikian halnya dengan perumpamaan ini. Hal ini merupakan keunikan tersendiri bagi Markus. Fokus dari perumpamaan singkat ini adalah proses pertumbuhan. Yesus mengindikasikan bahwa begitulah cara kerja kerajaan Allah. Manusia mempunyai peran, namun pertumbuhan sesungguhnya adalah karya Allah. Ini bukanlah proses tanpa akhir. Kisah ini tiba-tiba berakhir dengan matangnya benih itu. Demikian pula, kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan tiba-tiba mengakhiri sejarah dunia kita. Pertanyaan nomor 4, benar, peran manusia mempunyai peran. Perannya apa? Contoh kita di jemaat, kita punya care group KPA, atau ada doktrin, pelajaran, segala macam semua. Tapi yang paling intinya dikatakan apa di sini, Ivy? Proses ya. Proses pertumbuhan tersebut. Ingat, proses pertumbuhan itu makan waktu yang tidak singkat. Mungkin nanti Ivy boleh baca Lukas 16 ayat 10, tapi nanti aja. Artinya proses itu tidak singkat. Tadi Pastor Sam sudah katakan, biji sawi kecil akhirnya bisa menjadi apa? Besar. Dari yang sangat kecil yang menjadi makanan burung, sekarang bisa menjadi tempat burung berhinggap. Lalu apa? Penulis pelajaran mengatakan inilah proses kerajaan Allah. Kenapa? Dimulai dari hal yang kecil. Nah, peran manusia juga kita mulai dari hal yang kecil. Mungkin Aisyah boleh baca tadi, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Langsung paragraf ketiga Ivy terakhir. Poin yang Yesus sampaikan adalah bahwa kerajaan Allah yang dimulai dari hal yang sangat kecil akan menjadi besar dan mengesankan. Orang-orang di zaman Yesus mungkin memandang rendah pengkhotbah keliling dari Galilea dengan sekelompok muridnya. Namun, waktu telah menunjukkan bahwa kerajaan kasih karunia-Nya terus meluas ke seluruh dunia. Secara singkat, ketika ada kalimat dari hal yang kecil, pengkhotbah keliling, masih ingat, gereja Advent terbentuk dari seorang pengkhotbah keliling. Yaitu apa? William Miller, kemudian berkembang punya pengikutnya siapa? Joseph Bates, Ellen G. White. Bahkan saya mau promosi di sini, Ivy. Baik teman-teman semua, sudah diputar April lalu di beberapa negara, nanti di Australia, Selandia Baru, ada sebuah film mengenai pergerakan Advent, namanya The Hopeful.
akan masuk ke bioskop-bioskop, tapi saya nggak tahu di bioskop Indonesia nggak ada, dan juga kita nggak boleh nonton bioskop kan begitu. Tapi intinya adalah Anda bisa Google, cek itu The Hopeful, itu merupakan modifikasi dari Tell the World. Kenapa? Dari yang kecil menjadi besar. Berapa jumlah anggota kita sekarang, Pastor Sam? Menurut ACMS atau menurut data? Kalau untuk DSKS, saya DSKS ya, karena saya di kuasa DSKS itu 7.000. 7.000, benar. Di seluruh dunia kita ada 23 menurut ACMS dan 25 juta menurut data, bahkan lebih. Karena itu belum dihitung anak-anak. Yang saya mau katakan adalah tadi semuanya dimulai dari hal kecil dan memiliki proses. Dan peran kita apa? Peran kita ada, tapi itu akan kembali ke pilihan kita masing-masing. Terima kasih, Api. Terima kasih pendeta. Jadi mungkin yang pendeta arahkan tadi kita bisa bantu menggemburkan tanah tersebut ya pendeta, dipelihara supaya benih dari firman Tuhan itu tetap terjaga di dalam hati para orang-orang yang mendengarkannya. Baik, terima kasih sekali. Kita sudah berada di penghujung dari diskusi kita. Mari kita simpulkan apa pelajaran pekan ini mengenai cara Yesus mengajar dari berbagai perumpamaan. Apa yang mau Pendeta Sony dan juga Pendeta Pardede ingatkan kepada para pemirsa dalam kehidupan rohani kita sehari-hari? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony? Baik, judulnya berbagai perumpamaan, dan saya mau katakan kita adalah eklesia, yaitu apa? Gereja orang-orang yang paling keluar, dan gereja itu merupakan satu wadah untuk apa? Untuk membina kerohanian kita, atau kita ambil kalimatnya menggemburkan tanah tersebut, di mana para hamba Tuhan, pendeta, tuan jemaat dan semua terlibat aktif untuk mengarahkan kita kepada kesana dengan bantuan Roh Kudus. Namun kembali sama seperti perumpamaan tersebut, itu mengarah kepada pilihan kita masing-masing. Dengan kata lain, kesucian yang benar adalah penyerahan diri seluruhnya kepada pelayanan Allah. Artinya, kasih harus menjadi apa? Azas perbuatan kita, dan kasih adalah prinsip dasar yang diterapkan, karena itu juga merupakan prinsip dasar pemerintahan Allah, seperti semua perumpamaan ini. Tadi Aci katakan 4 ya 5 perumpamaan, maksudnya itu ada di Markus pasal 4 ya. Jadi 5, tempat lain ada juga. Intinya adalah mari kita berbagi kasih sehingga kita mempunyai peran di masyarakat, baik internal maupun eksternal. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Pendeta Pardede. Baik, terima kasih. Ya, jadi guru agung kita Yesus Kristus mengajar, berbicara dengan berbagai perumpamaan, sehingga para pendengarnya mengerti apa yang dia maksudkan. Dan musuh-musuhnya tertutup ya matanya untuk mencari-cari kesalahan. Jadi Allah itu berhikmat. Jadi saya rasa ini bisa menjadi satu teladan bagi kita. Mari kita buat pengajaran sederhana, ya, orang dapat mengerti. Kita lihat siapa audiens kita arahkan mereka untuk lebih mengerti apa maksud daripada ilustrasi atau perumpamaan yang dimaksud. Yang pasti tujuan Allah adalah untuk mengarahkan sebanyak orang, sebanyak mungkin, dan boleh semuanya untuk menjadi umat-umat pewaris kerajaan Allah itu semua. Ya, dengan demikian melalui perumpamaan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, kita pun bisa mengerti apa maksud sebenarnya. Dan ketika kita sampaikan kepada orang lain pun kita berharap orang bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus mengasihi semua orang. Dia tidak mau satu orang pun binasa. Itu makanya dia melihat siapa audiensnya. Dan berbagai macam bentuk orang-orang audiens. Tapi semuanya melihat terang yang disampaikan oleh Yesus melalui apa? Perumpamaan-perumpamaannya. Terima kasih Kak Aib. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta sekalian yang sudah memperkenalkan kita kepada Yesus yang melalui cara beliau mengajar, yaitu melalui perumpamaan. Dan untuk kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mari kita jawab juga supaya semoga pelajaran kita cukup sederhana dan cukup dimengerti juga oleh para pemirsa kita. Pertanyaan pertama saya arahkan kepada Pendeta Sony Situmorang dari Indah List. Bertanya, bagaimana kita tahu bahwa kita telah melakukan dosa melawan Roh Kudus? Dan apakah sudah tidak ada lagi pengampunan jika itu terjadi dan kita tidak menyadarinya? Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Ketika bicara mengenai pengampunan itu diberikan oleh Tuhan yang merupakan karunia terbesar bagi kita. Lalu ketika bicara mengenai dosa melawan Roh Kudus, saya sudah katakan minggu lalu adalah dosa yang menolak Yesus dengan segala macam alasan. Artinya begini, dosa yang berupa sikap menutup diri terhadap karya Roh Kudus yang mendorong saya untuk percaya dan bertobat.
Artinya ketika saya tidak mau didorong untuk bertobat, diarahkan untuk bertobat, artinya saya sudah menjadi apa? Menjadi atas teman dari iblis tersebut. Itulah artinya dosa terhadap Roh Kudus. Lalu apakah ada pengampunan? Ingat, saya katakan pekan lalu, pengampunan itu diberikan secara gratis kepada kita semua. Itu telah diberikan oleh karena kematian Yesus Kristus untuk menebus manusia dari dosa. Ingat, menebus manusia dari dosa ya, bukan menebus dosa manusia ya, manusia dari dosa. Namun kembali, ketika saya tidak mau diampuni, saya tidak membuka diri terhadap Roh Kudus, saya menolak Yesus, atau dengan kata lain saya menolak Allah sendiri, maka sudah pasti itu tidak akan bisa diampuni. Lalu ada jika hal itu terjadi dan kita tidak menyadarinya. Saya mau katakan ketika dosa Roh Kudus itu kita sadar, saudara-saudaraku. Tidak ada yang kita tidak sadar. Jadi dosa, sudah katakan tadi, dosa terhadap Roh Kudus adalah dosa yang kita sadar dan kita menolak hal tersebut. Terima kasih Ivy. Terima kasih sekali Pendeta untuk penguatannya. Saya akan bacakan pertanyaan berikutnya. Saya arahkan kepada Pendeta Samuel Pardede dari Stanis Daungkil. Beliau bertanya, adakah pertentangan itu satu pilihan atau diri sendiri yang menjadikan pertentangan itu ada? Artinya, apakah itu kita tidak bisa hindari, begitu ya? Atau karena diri kita sendiri, maka ada pertentangan tersebut? Terima kasih Kak Edi. Jadi kalau kita kaitkan juga dengan pelajaran yang sebelumnya dan yang sekarang, kalau kita tahu ketika Yesus mengajar, bahkan ketika dia melakukan sesuatu ya yang tanda kutip para guru-guru agama atau ahli-ahli Taurat menganggap bahwa Yesus Yesus kok berbeda gitu dengan apa yang mereka mengerti ya, padahal sebenarnya kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus memang itulah sebenarnya esensi daripada hukum itu. Dia tahu karena dia adalah pembuat hukum itu. Dia tahu esensi daripada hukum itu. Kalau bicara kemarin tentang sahabat ya, bicara sekarang juga tentang pengajaran Yesus. Kenapa timbul pertentangan di hati para pemuka-pemuka agama pada saat itu? Karena mereka merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus itu menemplak mereka. Itu dia. Jadi yang muncul adalah roh pertentangan. Jadi kalau pertanyaannya, seharusnya kalau mungkin kita bisa mengaca kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya firman itu menemplak kita, apakah sikap pertentangan yang akan kita munculkan atau introspeksi diri? Itu dia. Saya berharap kita harus mengikuti apa kata firman Tuhan. Memang ya firman itu kan bagaikan pedang bermata dua ya. Boleh saja mungkin itu menemplak kita. Tapi karena firman yang berbicara, maka kita harus memilih ya untuk mengikuti firman daripada bertentangan dengan firman itu. Jadi itu memang pilihan Kak Evi. Terima kasih. Terima kasih. Mengingatkan saya pelajaran pekan lalu juga mengatakan pertentangan ada yang dari luar, gitu ya. Ada yang dari lingkaran dalam, tapi juga bisa dari diri sendiri kalau kita masih bergumul dengan penurutan akan firman Tuhan tersebut. Dan mengingatkan saya akan Lukas 12 ayat 10 juga untuk pertanyaan yang Pendeta Sony tanggapi tadi, dikatakan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Baiklah, untuk menutup kebersamaan kita, bolehkah Pendeta Sony Situmorang berdoa berkat bagi para pemirsa? Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu. Engkau telah menuntun hamba-Mu, Pendeta Samuel Pardede, Ivy, dan dari bang layar untuk menjadi terang bagi banyak orang. Bapa memberkati seluruh pemirsa ataupun pribadi-pribadi yang menyaksikan acara ini. Biarlah status mereka sebagai anak-anak Tuhan akan terus Engkau limpahkan dengan berkat, baik berkat jasmani, pikirani, maupun rohani mereka. Dan juga berkati mereka Tuhan dengan usaha tangan atau pekerjaan mereka. Bapa, jadikan mereka berkat Tuhan bagi orang yang lain. Sehingga bila Engkau datang, mereka akan ada di surga yang bakal bersama-sama dengan kami semua. Bapa, terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau akan mendengar doa kami, mengampunkan dosa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati Pendeta Pardede dan juga Pendeta Situmorang untuk pelayanannya kali ini. Dan bagi para pemirsa, mari kita lanjutkan mengenal Yesus lebih dalam, selain melalui perumpamaannya, juga melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan yang tercatat dalam kitab Markus. Sampai kita bertemu lagi pekan depan, Tuhan memberkati.